Selamat datang di episode terbaru dari Ekonomi Nusantara. Siapa sangka sebuah diskusi panel pada tahun 1979 bersama David Attenborough bisa membawa dampak sebesar ini. Kedengarannya cukup unik, tapi mari kita simak ceritanya. Di tahun 1979, ada cerita menarik yang melibatkan David Attenborough, seorang pembuat film dokumenter terkenal. Saat itu, ia ingin masuk ke Tiongkok untuk merekam film, tapi prosesnya tidak mudah. Untuk mencari solusi, Attenborough bergabung dengan sebuah panel diskusi di Tiongkok. Di sana, ia bertanya kepada Deng Xiaoping, pemimpin Tiongkok waktu itu, tentang rencana pemerintah menghadapi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Jawaban dari Deng Xiaoping ternyata mengejutkan. Di forum tersebut, untuk pertama kalinya, dunia mendengar tentang kebijakan satu anak yang akan diterapkan di Tiongkok. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan penduduk, tapi siapa sangka, dampaknya justru menciptakan masalah besar di masa depan. Pada awalnya, kebijakan satu anak terlihat berhasil. Populasi Tiongkok bisa dikendalikan, tapi beberapa dekade kemudian, masalah mulai muncul. Generasi muda Tiongkok semakin sedikit, dan jumlah penduduk lanjut usia semakin banyak. Pada tahun 2023, Tiongkok mencatat penurunan populasi untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. Angka kelahiran bahkan mencapai titik terendah sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949. Situasi semakin memburuk pada tahun 2022. Ketika data bocor menunjukkan bahwa populasi muda Tiongkok telah dilebih-lebihkan sebanyak lebih dari 100 juta orang. Masalah ini langsung terasa di sektor properti. Bayangkan, Tiongkok memiliki terlalu banyak rumah dan apartemen, tapi jumlah pembeli jauh dari cukup. Padahal, sektor properti adalah tulang punggung ekonomi Tiongkok, menyumbang sekitar 30% PDB negara itu, dan 70% kekayaan masyarakatnya tersimpan dalam bentuk properti. Di tengah semua ini, ada Evergrande, salah satu perusahaan properti terbesar di Tiongkok. Perusahaan ini memiliki lebih dari 1.300 proyek di 280 kota, yang menjadi rumah bagi 12 juta orang. Tapi di balik semua itu, Evergrande ternyata punya utang yang sangat besar, lebih dari 320 miliar dolar AS, menjadikannya perusahaan properti dengan utang terbesar di dunia. Karena tak mampu melunasi utang, Evergrande akhirnya bangkrut. Bahkan, beberapa pejabat tinggi perusahaan ini ditangkap. Banyak analis khawatir situasi ini bisa menjadi momen Lehman Brothers bagi Tiongkok, merujuk pada krisis keuangan global 2008 yang dimulai dari kebangkrutan bank besar di AS. Krisis ini bukan hanya masalah Tiongkok. Karena Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, kehancuran sektor propertinya bisa berdampak besar pada ekonomi global. Banyak negara yang ekonominya bergantung pada perdagangan dengan Tiongkok, sehingga efek domino dari krisis ini akan sulit dihindari. Jadi, bagaimana nasib ekonomi Tiongkok ke depannya? Seberapa besar dampaknya ke dunia? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan melihat perkembangan krisis ini lebih lanjut. Anda sedang menyaksikan Ekonomi Nusantara. Evergrande, salah satu nama terbesar di sektor properti Tiongkok, ternyata bukan hanya pengembang properti biasa. Mereka juga terjun ke berbagai bidang lain, mulai dari kendaraan listrik hingga taman hiburan. Tapi di balik semua ambisi besar ini, ada masalah besar yang perlahan muncul dan akhirnya mengguncang ekonomi Tiongkok. Tahukah Anda bahwa Evergrande sempat mencoba bersaing di industri kendaraan listrik? Melalui anak usahanya, Evergrande New Energy, mereka merancang 14 model mobil listrik dan menargetkan produksi 5 juta unit per tahun untuk menyaingi Tesla pada 2025. Selain itu, Evergrande juga memiliki bisnis air minum kemasan bernama Evergrande Spring, yang diklaim sebagai sumber air terbesar di Tiongkok. Bahkan, mereka punya 4 tim sepak bola yang bermain di Liga Profesional Tiongkok dan mengoperasikan 15 taman hiburan bernama Fairyland,
yang dirancang untuk menyaingi Disneyland. Namun, semua ini dibiayai oleh tumpukan utang yang terus membesar. Perjalanan Evergrande dimulai pada 1996 di Guangzhou. Mereka berkembang pesat berkat momen penting di akhir 1990-an ketika ekonomi Tiongkok melesat, mengangkat jutaan orang dari kemiskinan menjadi kelas menengah. Bersamaan dengan itu, permintaan akan rumah melonjak tajam. Pada 1998, pemerintah Tiongkok membuat kebijakan baru yang mengizinkan masyarakat membeli dan menjual apartemen. Pemerintah juga memberikan insentif seperti keringanan pajak dan pelonggaran aturan kredit perumahan. Hal ini mendorong lonjakan besar dalam permintaan properti. Melihat peluang ini, pendiri Evergrande, Hui Ka-yan, mengambil langkah strategis. Ia membeli tanah dari pemerintah daerah dengan harga murah, memberikan pembayaran di muka, dan menetapkan target penjualan yang ambisius untuk karyawannya. Strategi ini sukses besar, dan Evergrande berhasil melantai di Bursa Efek Hong Kong pada 2009. Keberhasilan ini mengubah Hui menjadi miliarder. Hingga dekade 2010-an, pendapatan Evergrande terus meningkat setiap tahun. Di puncaknya, perusahaan ini memiliki nilai pasar sebesar 47 miliar dolar AS dan aset senilai 353 miliar dolar AS. Mereka bahkan memperluas portofolio dari perumahan ke properti komersial, hotel, resort, sekolah, hingga stadion olahraga. Namun, di balik pertumbuhan pesat tersebut, Evergrande menggunakan strategi yang sangat berisiko. Mereka meminjam uang untuk membeli lahan, menjual properti bahkan sebelum selesai dibangun, lalu menggunakan uang pembeli untuk melunasi utang sebelumnya dan membiayai proyek baru. Strategi ini berjalan mulus selama 2 dekade, tetapi sangat bergantung pada utang baru yang terus mengalir. Ketika pinjaman mulai sulit didapat, strategi ini berubah menjadi beban besar. Banyak analis menyebut pendekatan ini mirip dengan skema Ponzi, di mana pemasukan baru digunakan untuk menutupi utang lama. Selain strategi bisnis yang berisiko, budaya dan kondisi ekonomi Tiongkok juga memperburuk situasi. Dalam budaya Tiongkok, memiliki properti adalah simbol status yang penting, bahkan dianggap syarat utama untuk menikah. Kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1980-an juga meninggalkan dampak besar. Banyak keluarga lebih memilih memiliki anak laki-laki, sehingga saat ini jumlah pria jauh lebih banyak dibandingkan wanita. Untuk menarik perhatian calon pasangan, pria sering merasa perlu memiliki rumah, dan jika tidak mampu, orang tua mereka akan membantu membelinya. Selain itu, masyarakat Tiongkok cenderung lebih memilih properti sebagai investasi utama dibandingkan saham atau obligasi, karena dianggap lebih aman dan menguntungkan. Tren ini didukung oleh kemudahan akses kredit dan pelonggaran aturan pinjaman, yang menyebabkan lonjakan utang rumah tangga. Sementara itu, banyak investor mulai membeli properti di wilayah berkembang dengan tujuan spekulasi, membeli untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, harga properti melonjak tak terkendali. Bahkan di kota seperti Shanghai, harga apartemen kecil menyamai harga di London atau New York, meskipun pendapatan di Tiongkok jauh lebih rendah. Saat ini, sekitar 70% kekayaan rumah tangga di Tiongkok ada dalam bentuk properti. Ketergantungan ini menciptakan risiko besar bagi ekonomi Tiongkok. Krisis Evergrande adalah gambaran dari masalah yang lebih besar, ketergantungan berlebihan pada sektor properti, utang yang menumpuk, dan budaya investasi yang berisiko. Semua ini tidak hanya mengancam perusahaan, tetapi juga stabilitas ekonomi Tiongkok dan dampaknya bisa dirasakan hingga tingkat global. Di tengah meroketnya pasar properti Tiongkok, Presiden Xi Jinping menyadari bahwa situasi ini mulai lepas kendali. Sektor properti, yang sudah menyumbang hampir 30% dari produk domestik bruto, PDB, Tiongkok, menjadi terlalu dominan dalam ekonomi. Melihat risiko yang meningkat, Xi Jinping mengambil langkah tegas. Pada tahun 2020,
Xi Jinping memperkenalkan kebijakan 3 garis merah, regulasi ketat yang bertujuan untuk mengurangi utang di sektor properti. Aturan ini mengharuskan perusahaan properti memenuhi 3 batas keuangan utama, yaitu 1. Rasio utang terhadap aset yang terkendali. 2. Rasio utang terhadap ekuitas yang sehat. 3. Likuiditas perusahaan yang mencukupi. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor properti dan mendorong stabilitas keuangan. Namun, kebijakan ini justru mengguncang banyak pengembang besar, termasuk Evergrande, yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Evergrande selama bertahun-tahun tumbuh dengan strategi agresif, meminjam dana besar-besaran untuk membeli lahan mahal dan membangun properti dalam skala besar. Ketika pasar properti sedang panas, strategi ini terlihat menguntungkan. Namun, Evergrande juga masuk ke sektor lain yang tidak terkait, seperti mobil listrik dan taman hiburan, yang ternyata tidak memberikan keuntungan. Selain itu, perusahaan ini menghadapi masalah transparansi. Evergrande diketahui menggunakan praktik keuangan yang menyesatkan, menyembunyikan jumlah utang sebenarnya dari regulator dan investor. Akibatnya, pada tahun 2021, utang Evergrande membengkak hingga lebih dari 300 miliar dolar, lebih besar dari PDB Finlandia atau Pakistan. Masalah Evergrande bukan kasus tunggal. Total utang seluruh sektor properti Tiongkok mencapai lebih dari 1 triliun dolar, angka yang luar biasa besar. Banyak pengembang lain menghadapi tekanan yang sama akibat ketergantungan pada pinjaman dan pembangunan berlebihan selama masa kejayaan pasar properti. Ketika sektor properti sudah berada dalam tekanan, pandemi COVID-19 memperparah situasi. Kebijakan nol COVID yang diterapkan pemerintah Tiongkok dengan lockdown paling ketat di dunia menciptakan ketidakpastian besar. Aktivitas ekonomi melambat dan permintaan terhadap properti semakin menurun. Gabungan dari utang yang menggunung, pembangunan berlebihan, dan regulasi ketat menciptakan krisis sistemik di sektor properti Tiongkok. Evergrande menjadi simbol dari kerentanan ini, tetapi masalahnya jauh lebih luas. Kini, Tiongkok menghadapi tantangan besar untuk mengurangi ketergantungan pada sektor properti sambil mencoba memulihkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi Tiongkok, tetapi juga dapat memberikan dampak besar pada ekonomi global. Pada Oktober tahun 2021, Evergrande, salah satu pengembang properti terbesar di Tiongkok, mengumumkan penghentian perdagangan sahamnya secara tiba-tiba. Tanpa penjelasan jelas, penghentian ini berlangsung selama 17 bulan, periode yang menjadi mimpi buruk bagi perusahaan tersebut. Krisis likuiditas yang sudah parah semakin memburuk, diiringi dengan kegagalan pembayaran obligasi, penurunan nilai saham, dan penilaian buruk dari lembaga kredit. Dalam tahun itu saja, Evergrande mencatat kerugian luar biasa sebesar 81 miliar dolar. Tidak hanya masalah keuangan, Evergrande juga menghadapi amarah pelanggan akibat banyaknya proyek properti yang tidak selesai. Para investor menuntut pengembalian dana atau kompensasi atas kerugian mereka. Semua ini menyebabkan nilai pasar Evergrande runtuh. Dari puncaknya yang mencapai 42 miliar dolar, kini perusahaan ini hanya bernilai sekitar 1 miliar dolar, penurunan sebesar 99%. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, Evergrande mencoba langkah terakhir untuk menyelamatkan diri dari kehancuran dengan mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 15 di Pengadilan New York. Perlindungan ini dirancang untuk melindungi aset perusahaan asing di AS dari kreditur selama restrukturisasi utang di negara asal mereka. Dengan langkah ini, Evergrande berharap dapat menghindari tuntutan hukum dari pemegang obligasi di AS sambil melanjutkan restrukturisasi utangnya di Tiongkok. Namun, langkah ini bukan jaminan keberhasilan. Proses restrukturisasi tetap memerlukan persetujuan dari pengadilan dan regulator Tiongkok, sehingga ketidakpastian tetap tinggi. Sementara Evergrande berjuang, pesaingnya, Country Garden, yang juga merupakan pengembang properti besar,
ikut menghadapi masalah besar. Dalam 6 bulan pertama tahun 2023, Country Garden mencatat kerugian sebesar 7,1 miliar dolar, yang membuat kekhawatiran gagal bayar utang semakin meningkat dan harga sahamnya anjlok tajam. Setelah 17 bulan, saham Evergrande akhirnya kembali diperdagangkan pada tanggal 27 Agustus tahun 2023. Namun, kembalinya ini bukanlah awal yang baik. Harga sahamnya langsung anjlok sebesar 87% dalam satu hari, menghapus nilai pasar sekitar 2,2 miliar dolar. Pada tanggal 18 September tahun 2023, pihak berwenang menangkap beberapa individu yang terlibat di divisi manajemen kekayaan Evergrande. Meskipun alasan penangkapan tidak dijelaskan secara rinci, pihak kepolisian menyebut mereka sebagai tersangka kriminal. Berita ini membuat saham Evergrande turun lagi sebesar 25%. Kini, raksasa properti yang pernah menjadi simbol kesuksesan sektor properti Tiongkok telah runtuh. Jatuhnya Evergrande bukan hanya akibat dari manajemen utang yang buruk, tetapi juga menjadi cerminan risiko besar yang muncul dari ekspansi tanpa perhitungan. Kasus ini memberikan pelajaran pahit tentang bagaimana pertumbuhan yang terlalu cepat dapat membawa kehancuran. Hancurnya Evergrande menjadi salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah ekonomi Tiongkok. Dampaknya merembet ke berbagai sektor, mulai dari perusahaan tambang biji besi, produsen baja dan semen, bisnis retail perabot rumah tangga, hingga para pekerja konstruksi. Situasi ini dipicu oleh penurunan harga properti yang drastis, sehingga nilai kekayaan bersih warga Tiongkok menyusut. Ketika daya beli masyarakat menurun, pasar lokal maupun internasional mulai merasakan imbasnya. Jika situasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya terasa di Tiongkok. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, negara-negara Eropa, hingga ekonomi global dapat terpengaruh. Di balik angka-angka besar, ada jutaan keluarga yang kini menghadapi ketidakpastian. Evergrande telah menjual lebih dari 1,4 juta unit rumah yang hingga kini belum selesai dibangun. Banyak keluarga telah menginvestasikan tabungan seumur hidup mereka untuk membeli rumah ini, tetapi kini mereka berisiko kehilangan segalanya. Krisis ini menunjukkan wajah sebenarnya dari dampak kehancuran Evergrande, bukan hanya soal utang perusahaan, tetapi juga kerugian langsung bagi rakyat biasa. Tahun ini, konstruksi baru di Tiongkok turun hingga 24,5%, sementara harga properti di beberapa wilayah telah anjlok hingga 25% dari puncaknya pada Oktober tahun 2021. Kondisi ini juga membuat bank dan lembaga keuangan yang meminjamkan dana kepada Evergrande berada di posisi sulit. Bahkan, Evergrande sendiri memiliki utang sebesar 20 miliar dolar kepada investor asing. Krisis Evergrande juga dapat memengaruhi proyek ambisius Tiongkok, yaitu Belt and Road Initiative, yang melibatkan lebih dari 149 negara. Sebagai pembeli terbesar bahan bangunan, kebangkrutan Evergrande tidak hanya mengganggu pasar domestik, tetapi juga proyek-proyek internasional yang bergantung pada stabilitas ekonomi Tiongkok. Sebuah kutipan dari Fortune Magazine pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 menyatakan, sektor properti Tiongkok mungkin menjadi sektor ekonomi paling penting di dunia saat ini. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa besar risiko dari kehancuran sektor properti Tiongkok terhadap ekonomi global. Krisis Evergrande adalah pelajaran penting tentang risiko dari ketergantungan yang terlalu besar pada sektor tertentu, seperti properti. Dengan dampaknya yang terus meluas, dunia kini menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan kembali ekonomi yang terhubung secara global ini. Jika tidak segera diatasi, krisis ini bisa menjadi pukulan telak bagi jutaan orang, bukan hanya di Tiongkok, tetapi juga di seluruh dunia. Banyak yang membandingkan kejatuhan Evergrande dengan runtuhnya Lehman Brothers di Amerika Serikat pada 2008. Keduanya memang memiliki beberapa kesamaan. Kedua kasus melibatkan sektor yang sangat bergantung pada utang dan kurang transparan.
Keduanya juga memiliki peran penting dalam ekonomi dan sistem keuangan negara masing-masing, serta membawa risiko global yang besar. Namun, ada perbedaan mendasar yang membuat kasus Tiongkok ini unik. Salah satu perbedaan utama adalah Tiongkok memiliki sistem perbankan yang dikendalikan oleh negara. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk campur tangan langsung dan mengambil langkah-langkah untuk meredam dampak krisis. Misalnya, pemerintah telah memberikan likuiditas kepada sektor perbankan dan melonggarkan beberapa regulasi untuk meringankan tekanan di pasar properti. Namun, hingga kini tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan menyelamatkan Evergrande atau pengembang properti lain yang sedang menghadapi masalah. Sebaliknya, otoritas mungkin menggunakan metode akuntansi tertentu untuk menghindari kegagalan bank besar. George Mangus, seorang peneliti dari China Center di Universitas Oxford, menjelaskan, dalam sistem perbankan yang dikendalikan oleh negara, otoritas dapat memindahkan kewajiban di dalam sistem keuangan dan menggunakan metode akuntansi, extend and pretend, untuk memastikan bank besar tetap bertahan, sementara bank kecil bisa diperbaiki atau dikelola sesuai kebutuhan. Selain itu, Tiongkok memiliki cadangan devisa yang sangat besar dan kontrol ketat terhadap aliran modal. Ini memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar dibandingkan Amerika Serikat, yang merupakan negara pengutang terbesar di dunia. Sebaliknya, Tiongkok adalah negara kreditur terbesar di dunia. Namun, semua ini tidak berarti Tiongkok akan lolos dari dampak krisis tanpa cedera. Pasar properti memainkan peran besar dalam ekonomi Tiongkok, dan kejatuhan Evergrande telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat nyata tentang dampak global. Mengingat besarnya sektor ini, sekitar 30% dari PDB Tiongkok, masalah di pasar properti dapat menciptakan efek domino di dalam negeri dan luar negeri. Saat ini, fokus pemerintah adalah mengendalikan kerusakan agar tidak meluas lebih jauh. Tetapi menghidupkan kembali pasar properti yang telah kehilangan kepercayaan konsumen secara drastis tidaklah mudah. Memulihkan keyakinan dalam industri ini membutuhkan waktu lama, mungkin bertahun-tahun. Ketika kepercayaan konsumen runtuh dalam sektor seperti perumahan, membangunnya kembali menjadi tugas yang sangat berat. Kesimpulannya, meskipun ada kemiripan dengan krisis Lehman Brothers, Tiongkok memiliki alat dan keunggulan unik untuk mengelola dampaknya. Namun, jalan menuju pemulihan akan panjang dan penuh tantangan. Runtuhnya Evergrande menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah ekonomi Tiongkok modern. Masalah ini tidak hanya berdampak pada sektor properti, tetapi juga mengguncang industri lain yang terkait, serta mengancam masa depan keuangan jutaan orang. Ke depan, ada dua kemungkinan yang dapat menghentikan situasi ini agar tidak semakin memburuk: intervensi langsung dari pemerintah atau stabilisasi harga properti. Namun, Tiongkok memiliki keunggulan berupa banyaknya perusahaan properti milik negara. Hal ini memungkinkan pemerintah mengambil alih kendali untuk menghentikan kerugian lebih lanjut, meskipun langkah seperti ini juga memerlukan perencanaan matang. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah sifat ekonomi Tiongkok yang berbeda dari negara lain. Dengan data yang seringkali kurang transparan, sulit bagi siapapun untuk memberikan analisis yang akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi dan langkah apa yang paling tepat. Namun, satu hal yang pasti, seperti krisis keuangan lainnya, keruntuhan Evergrande menunjukkan dampak besar dari keputusan-keputusan finansial yang sembrono. Banyak orang yang kehilangan tabungan seumur hidupnya, proyek-proyek properti yang mangkrak, dan ketidakpastian ekonomi yang meluas. Kali ini, situasi diperburuk oleh perkiraan populasi pemerintah yang keliru, yang menyebabkan pembangunan properti melebihi kebutuhan sebenarnya. Di balik angka-angka dan analisis ekonomi, ada kenyataan pahit bahwa krisis ini telah merugikan kehidupan banyak orang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal berubah menjadi simbol kegagalan sistem yang tidak terkontrol. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Silakan tuliskan komentar Anda, pasti akan menjadi diskusi yang menarik. Itulah akhir dari pembahasan kali ini dan Anda sedang menyaksikan Ekonomi Nusantara.
Jika Anda ingin melihat lebih banyak konten tentang ekonomi dan perkembangannya, jangan lupa untuk berlangganan gratis. Sampai jumpa, dan semoga hari Anda menyenangkan.